Selamat pagi, saudaraku. Ada hal utama yang harus kita terima. Kita yakini dengan segenap hati bahwa Tuhan itu merupakan pribadi. Dan pribadi Tuhan itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita harus memahami bahwa Allah memiliki kehendak yang harus dilakukan setiap saat dan dalam segala hal. Selain itu, Allah juga memiliki rencana, saudaraku. Rencana itu bisa meliputi dua area. Yang pertama, rencana Allah secara umum, yaitu rencana Allah sejak semula untuk membangun kerajaan dan keluarga Allah. Artinya di sini, setiap anak-anak Allah harus terlibat di dalam rencana besar Allah itu. Yang kedua, rencana Allah secara spesifik atau khusus, yaitu rencana atas setiap individu orang percaya yang sangat spesifik. Dalam hal ini, setiap orang menanggung rencana Allah yang khusus dan istimewa. Tidak ada orang yang memiliki rencana khusus yang sama. Pribadi lepas pribadi punya rencana khusus Tuhan masing-masing. Terkait dengan kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Bapa yang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dan mewujudkan kehendaknya dalam hidup ini, Tuhan itu sangat reaktif dan responsif terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Artinya semua yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan, Tuhan sangat reaktif dan responsif. Catat itu baik-baik, saudaraku. Reaksi dan respon Tuhan terhadap kehidupan umat pilihan berbeda dengan kehidupan mereka yang bukan umat pilihan. Ini disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, karena kita anak-anak Allah, saudaraku. Dan yang kedua, karena kita harus menghadirkan kerajaan Allah dan mewujudkan kehendaknya semenjak kita hidup di bumi ini. Maka dalam hal ini kehidupan orang percaya tidaklah diatur oleh hukum-hukum yang tertulis seperti agama pada umumnya, tidak, tetapi diatur oleh kehendak Allah itu sendiri. Jadi memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, yang berperasaan, itu sekilas kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat amat kompleks. Sebab orang percaya tidak boleh memiliki wilayah hidup sendiri. Semua wilayahnya adalah wilayah Tuhan. Wilayah yang berurusan dengan Allah. Wilayah yang tidak dimiliki sendiri, tetapi milik Tuhan. Roma 8:28 mengindikasikan hal ini dengan jelas bahwa Allah berurusan dengan orang percaya dalam segala hal. Kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa Tuhan tidak kelihatan. Dan seringnya seperti tidak ada Tuhan itu. Seakan-akan Allah itu ada di tempat yang tidak dapat disentuh dan dijangkau. Mengapa banyak orang tidak menangkap reaksi dan respon Tuhan atas segala sesuatu yang kita lakukan? Karena kita tidak punya kepekaan untuk menangkapnya, saudaraku. Ini disebabkan karena ketertarikan seseorang terhadap sesuatu atau seseorang lebih besar ketimbang ketertarikan kita kepada Tuhan. Ketimbang ketertarikan kita kepada kerajaannya. Ketimbang ketertarikan kita kepada proyek-proyek Tuhan. Kita lebih tertarik kepada sesuatu yang lain di luar Tuhan. Tentang dunia. Maka untuk bisa menangkap kehadiran Allah secara utuh maksimal, seseorang memang harus hanya punya satu dunia, yaitu Tuhan dan kerajaannya dan proyek-proyek Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu absolut, saudaraku. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan.
sesungguhnya mengakui bahwa Tuhan itu ada dan hidup serta memperlakukan dia sebagai pribadi yang hidup, yang berperasaan, yang reaktif, yang responsif, itu bukan hal yang mudah. Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak memperlakukan dia dengan benar, tidak menempatkan Allah dengan benar dalam hidupnya. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang menggerakkan hari hidupnya dari apa yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Hal ini disebabkan karena ia tidak mengerti maksud mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk orang-orang yang aktif, bergereja, aktivis, pendeta, Tuhan itu hanya menjadi wacana untuk berdebat, percakapan, apalagi ya, sumber pengetahuan, apalagi ya, seperti terlihat terisi, wah hebat nih, pandai, tapi tidak menjadi pribadi yang hidup. Allah itu tidak menjadi pribadi yang hidup, yang mencengkeram hidupnya, yang merubah hidupnya. Aduh saudaraku, dan itu fakta di lapangan banyak seperti itu. Tanpa disadari Tuhan menjadi seperti sebuah sistem yang dipercakapkan, diperdebatkan, tapi tidak pernah dihadapi dan diperlakukan secara real, secara benar. Bagi orang beragama, sistem yang dimaksud adalah hukum-hukum agamanya. Sibuk dengan itu. Sibuk dengan banyak di situ di dalamnya. Ribut ini, ribut itu, debat ini, debat itu. Merasa benar ini, yang itu salah. Yang diomong salah gak terima, merasa benar, kamu yang salah. Berantem akhirnya, pecah. Merasa paling benar. Aduh saudaraku, itu faktanya begitu. Tetapi mereka sendiri tidak berjuang mengenakan kebenaran yang mereka pahami sebagai kebenaran itu, supaya mereka menjadi orang-orang yang memang benar-benar benar. Faktanya hidup mereka tidak berTuhan dengan benar. Hidup mereka tidak menampilkan karakter Tuhan dengan benar. Hidup mereka tidak berbuah. Jangankan berbuah, beradab saja tidak. Kadang seringkali begitu. Unggah-ungguh aja gak ada, tapi ngomongnya kebenaran. Tapi adab hidup aja dibanding orang yang tidak tahu kebenaran. Jauh lebih baik orang yang tidak tahu kebenaran ketimbang orang-orang yang tahu kebenaran tapi hidupnya tidak beradab, tidak memanusiakan manusia lain. Itu lebih parah saudaraku. Kenapa orang bisa begitu? Karena mereka tidak menempatkan Tuhan layaknya Tuhan di posisi yang benar. Berbeda dengan orang percaya yang berurusan dengan Tuhan di dalam segala hal. Dia tahu tidak ada wilayah kehidupan yang bebas dari sorotan Tuhan, CCTV Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak ikut mempersoalkannya. Dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang timbul dari hatinya, dari tindakan-tindakannya. Mereka takut. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan tidak akan meninggalkan satu jengkal pun. Di awal-awal mungkin takut. Tapi lama-kelamaan bukan takut. Tetapi memang dia sayang sama Tuhan. Itu jadi irama hidup yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa kau lakukan ini dan itu? Sampai kau jaga hidupmu ini dan itu. Orang percaya yang benar ya, yang bertuhan dengan benar. Dia bukan lagi berkata, aku takut Tuhan lihat hidupku tidak tepat. Tapi dia akan menjawab begini. Kalau sudah semakin dewasa. Karena aku sayang Tuhan. Karena aku sayang Tuhan, aku mau lakuin Tuhan yang benar dalam hidupku. Aku mau menghormati dia. Itu loh saudaraku. Itu kelas yang benar seharusnya. Dan ketika seseorang menjadi umat pilihan, maka ia harus terus belajar menempatkan Tuhan sebagai pusat utama. Tuhan harus menjadi satu-satunya tujuan, menjadi satu-satunya arti atau makna atau nilai kehidupan.
Karena tanpa Tuhan berarti hidup ini tidak punya tujuan, tidak berarti, tidak bermakna, dan tidak bernilai sama sekali. Dia akan menempatkan Tuhan sebagai pusat karena hidup ini hanya untuk memuaskan hati Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan, itu saja. Tidak ada sesuatu yang lain dalam pusat kehidupan ini. Inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tapi manusia itu matre, manusia itu rusak, saudaraku. Yang diletakkan utama itu harta, duit, kehormatan, kesenangan. Nah itu aja tuh terus. Kalau nggak dihormati marah, kalau nggak, wah udah dah, susah saudaraku. Betul. Akhirnya mereka hanya beragama, dan orang beragama itu menjadikan hukum dan ritual sebagai pusat hidupnya. Dia tidak bertuhan dengan benar. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya akan berkata seperti Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu terdapat dalam Yohanes 4 ayat 34. Inilah yang namanya hidup bagi Tuhan. Amin saudaraku. Inti dari hidup bagi Tuhan adalah berusaha terus mengerti kehendak-Nya. Berusaha terus melakukan kehendak-Nya. Inilah hidup atau kehidupan orang yang sudah kehilangan nyawanya. Ia tidak lagi memiliki keinginan apapun dalam hidup ini kecuali melakukan kehendak Bapanya. Segala sesuatu yang diingini yang dilakukan untuk kepentingan Tuhan saja. Tidak ada orang yang lebih kaya dari orang-orang seperti ini. Inilah orang-orang yang mengumpulkan hartanya di surga. Dan pastikan itu engkau dan saya termasuk di dalamnya, saudaraku. Maka bertuhanlah dengan benar mulai hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.